Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat sahabat Kang Asep Hidayat semua dimanapun Anda berada. Apa kabarnya nih? Ya semoga saja sahabat Kang Asep Hidayat semua selalu dalam lindungannya, sukses dalam segala hal, serta dijauhkan dari segala mara bahaya. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, kali ini saya akan kembali bercerita yang tentunya masih dalam kisah nyata pengalaman yang dialami di masa yang telah lalu. Untuk lebih singkatnya, yuk kita langsung ke bagian ceritanya. Namun jangan lupa kita membaca Bismillahirrohmanirrohim. Dan inilah selengkapnya. Oh ya, dalam cerita ini pengalaman yang dikisahkan oleh putra saya yang bernama Guru Pratama Hidayat, dan di sini Guru sebagai aku ya, bukan Kang Asep. Nah, Guru adalah anak pertama saya atau penulis ya, saya sendiri, yaitu Kang Asep Hidayat. Nah, kejadiannya tahun 2011 yang saat itu Guru masih berusia 5 tahun di Ranai Natuna. Di malam yang tenang dan cerah, khas di kepulauan dengan cahaya bulan menyinari bumi dengan penuh kelembutan. Aku duduk di taman belakang rumahku sambil bermain bersama saudara sepupuku serta teman-teman yang malam itu tengah datang bermain di rumahku. Kami bermain dan bercanda ria karena malam itu malam minggu. Teman-teman kantor ayah pun tengah ramai berkunjung ke rumahku. Ayah berkumpul di taman samping rumah, sedangkan bunda di ruang keluarga bersama ibu-ibu lainnya. Mereka asik ngobrol dan bercanda. Guru, sinilah mainnya. Bawa minum sekalian ya. Tiba-tiba saja ada yang memanggilku dari atas balkon rumah bagian belakang yang menghadap ke taman belakang rumah. Kulihat dari bawah dua temanku tengah bergelantungan di balkon itu. Hei, di sini saja mainnya. Jangan di situ, nanti kalian jatuh loh. Larangku kepada kedua teman itu agar tidak bergelantungan di pagar balkon. Namun, bukannya mereka mengikuti perintahku, malah pada tertawa terkekeh hingga mengucur air liurnya dari mulut mereka. Ih, penjorok anak nih. Demikian pikirku sedikit kesal. Tunggu bentar ya, aku mau ambilkan minum untuk teman-temanku, ujarku pada saudara sepupuku itu. Lalu aku masuk ke dalam rumah menuju dapur di mana kulkas berada. Ku ambil 2 minuman kaleng dingin dan aku bawa ke lantai 2. Aku melewati bunda yang saat itu tengah asik bercengkerama bersama ibu-ibu lainnya. Mau ngapain ke atas, Guru? Bunda tiba-tiba saja bertanya. Sejenak aku menghentikan langkah yang tengah menaiki tangga. Mau kasih minum teman bun? Jawabku singkat. Lalu kulanjutkan lagi langkahku ke atas. Setibanya di lantai 2, karena kulihat mereka tak ada di balkon. Akhirnya 2 kaleng minuman dingin itu aku letakkan di meja dan aku pun kembali turun dan hendak ke taman belakang lagi. Namun ketika aku masih di tangga, berkali-kali aku mendengar suara bel pintu depan berbunyi. Namun, kulihat bunda tak juga membuka pintu. Ibu-ibu kalau udah ngumpul ngerumpi ya gitu. Di rumah bunyi aja gak dengar, gerutuku dalam hati. Akhirnya aku putuskan untuk pergi ke depan membukakan pintu itu. Setelah di depan pintu, ku pastikan terlebih dahulu dari jendela
siapa yang datang. Oh, ternyata ada om-om tengah berdiri depan pintu itu. Mereka berdua dengan menggunakan baju yang sama, yaitu warna putih. Mungkin mereka teman-temannya Bunda dari rumah sakit. Demikian pikirku. Aku pun membuka pintu rumah dan mempersilahkan mereka masuk. Masuk om, duduk di sini om. Mereka hanya tersenyum padaku, lalu masuk dan duduk di kursi ruangan tamu. Bentar ya om, aku ambilkan minum dulu. Mereka berdua hanya mengangguk saja. Lalu aku dengan sedikit berlari menuju kulkas untuk mengambil 3 kali minuman dingin. Tak lama aku pun kembali ke ruang tamu. Ayo om, diminum airnya. Aku persilahkan minum kedua tamu itu, namun mereka tak juga minum, hanya diam saja. Hingga tiba-tiba terdengar suara gaduh dari ruang keluarga, di mana Bunda bersama teman-temannya tengah berkumpul. Sontak aku merasa terkejut dan aku bangkit dari dudukku. Lalu aku berjalan ke ruang keluarga untuk mencari tahu apa gerangan yang telah terjadi. Kulihat di ruang keluarga sepi, tak ada seorang pun. Pada kemana nih orang, pikirku. Lalu aku kembali ke ruangan tamu dan kembali duduk. Om, parfumnya kok harum kali ya om? Om pakai parfum apa? Tanyaku membuka obrolan yang memang tercium sangat wangi di hidungku. Kali ini kedua tamuku hanya diam. Jangankan menjawab, menganggukkan kepala atau senyum seperti tadi saja tidak. Tatapan matanya terlihat kosong ke arahku dengan raut wajah terlihat sangat pucat. Hingga, Guru lagi ngapain? Terdengar suara ayah memanggilku. Dan tak lama ayah pun datang menghampiriku dengan wajah khawatir dan langsung menggendongku. Guru lagi ngapain nak? Tanya ayah kepadaku. Guru lagi ngobrol sama teman-temannya Bunda. Jawabku seraya memalingkan mukaku dan menunjuk ke om berdua tadi. Hah? Kedua tamu itu tak ada lagi di ruang tamu. Om tadi kemana ya? Dengan polos aku bertanya ke ayah. Ayah segera menutup dan mengunci pintu depan. Lalu membawaku ke taman samping rumah dan ternyata semua ibu-ibu tadi telah berkumpul di sana. Setibanya di taman samping rumah, aku ditanya-tanya oleh mereka. Sebut saja Bu Dwi. Beliau istrinya Kapolres bertanya kepadaku. Adek, tadi ngobrol sama siapa nak? Tanya ia kepadaku. Guru tadi ngobrol sama om-om. Sepertinya teman Bunda dari rumah sakit. Demikian jawabku. Lalu Bu Dwi bertanya lagi. Dari mana guru tahu kalau itu om-om temannya Bunda? Iya teh, soalnya baju om-om itu warna putih semua. Tadi om itu guru suruh minum, tapi gak bisa. Tiba-tiba saja Pak Dwi mendekati dan berjongkok di hadapanku. Dan beliau bertanya seraya memegang bahuku. Kenapa om-om itu gak bisa minum nak? Iya om, karena om tadi tangannya di dalam baju dan diikat gitu om. Jawabku berusaha menjelaskan serta sedikit memperagakan. Mendengar ceritaku, sontak semua yang ada di situ terkejut dan hampir bersamaan mereka berkata, "Pocong!" Aku jadi bingung dan tak mengerti apa yang disebut mereka semua. Saat itu tanpa sengaja aku memandang ke arah balkon dan, nah itu om-omnya lagi main sama teman-teman guru di atas. Seraya aku menunjuk ke arah atas, kulihat om tadi bersama 2 temanku sudah berada di balkon tengah berdiri menghadap kami yang tengah berkumpul di bawahnya. Hanya saja ada perbedaan dari om-om itu.
Saat ini wajahnya terlihat hitam seperti hangus terbakar. Seketika ibu-ibu semua terkejut dan berteriak ketakutan. Sedikit kilas cerita, baru akhir-akhir ini aku baru mengerti dan tahu jika yang aku lihat dan teman-teman yang sering bermain denganku di lantai 2 rumahku saat itu ternyata bukan manusia, melainkan hantu. Ayahku bercerita kepadaku menurut Pak Haji yang ada di Gunung Ranai bahwa rumahku dibangunnya dari material yang kuat dan kayu yang kuat, sehingga rumahku diminati makhluk-makhluk halus untuk tempat tinggal. Serta letak posisi rumahku katanya tepat di jalan lintas mereka. Jadi wajar saja jika para makhluk-makhluk halus itu sering mampir dan berkumpul di rumahku. Selesai. Demikian akhir dari kisah singkat ini. Semoga berkenan dan tentunya saya mohon maaf jika banyak pengucapan yang salah. Demikian saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.